Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mungkin kita tiap hari menggunakan smartphone atau telepon pintar. Namun seberapa pintar kita menggunakan telepon tersebut? Mungkin alangkah baiknya kita memanfaatkan teknologi ini dengan cerdas. Selama ini kita hanya menggunakan telepon pintar ini mungkin untuk chatting, kemudian untuk browsing. Nah, bagaimana caranya telepon pintar ini kita gunakan untuk kita bisa belajar, bisa bekerja secara cerdas atau secara pintar? Coba kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana penggunaan smartphone atau telepon pintar membuat kita bekerja dan belajar secara pintar. Artinya kita bisa memanfaatkan kecanggihan atau kepintaran dari media kita, yaitu media handphone yang mungkin setiap hari kita pegang atau kita gunakan. Tentunya kita harus cerdas juga dalam penggunaannya. Untuk kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Office, tapi Microsoft Office yang khusus untuk smartphone atau untuk handphone. Ini adalah Office, namanya Office 365. Tentunya sebelum kita menggunakan aplikasi Microsoft Office 365, ya terlebih dahulu kita harus menginstalnya dari App Store atau dari Google Play Store, ya. Ini adalah secara gratis, bisa kita install. Kalau kita lihat tampilannya untuk Microsoft Office 365 ini seperti ini. Mungkin kita lebih baik dari awal bagaimana kalau misalnya kita belum menginstalnya. Anda tinggal langsung saja ke Google Play Store, ya. Langsung aja ke Play Store sini. Ya, langsung kita cari Office 365, ya, cari Office 365. Nah, ini Office 365 dengan logonya berbentuk kotak, berbeda dengan Microsoft Office untuk versi PC atau versi Android sebelumnya. Kelebihannya, untuk Microsoft Office 365 ini sudah satu paket di dalamnya, mulai dari Microsoft Word-nya, kemudian Microsoft Excel, dan PowerPoint. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang cukup menarik, bahwa dalam satu paket ini ada beberapa fasilitas yang tidak ada di Microsoft Office versi PC atau versi Android sebelumnya. Seperti misalnya bisa menerjemahkan gambar ke dokumen, menerjemahkan gambar ke tabel. Karena kendala kita selama ini pada saat kita menerima kiriman file, misalnya berupa surat, kemudian surat itu harus kita ketik ulang atau kita harus menyalinnya dengan cara diketik ulang. Tetapi kalau kita dengan menggunakan Microsoft Office 365 ini, tidak perlu kita mengetik ulang, cukup kita dikonvert saja dari gambar menjadi teks atau menjadi dokumen. Jadi tinggal diinstal saja.
Ya, karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, maka di sini sudah bisa membukanya. Kalau misalnya Anda belum menginstalnya, install terlebih dahulu sampai selesai, kemudian nanti akan muncul sama seperti ini, ya. Artinya tinggal dibuka. Ini adalah tampilan pertama. Kebetulan saya sudah membuat atau ada beberapa file di sini, mulai dari yang dokumen atau Word, kemudian ada juga yang PDF, kemudian ada juga yang Excel, mungkin ada juga yang sudah PowerPoint. Yang perlu kita perhatikan di sini, di menu bagian bawah ada beranda, kemudian ada tanda plus. Tanda plus ini adalah untuk kita membuat baru, ya. Kalau kita klik tanda plus, di sini ada 3 fungsi untuk membuat baru. Yang pertama adalah catatan, ini untuk note atau untuk membuat catatan. Kemudian yang kedua lens, ini adalah untuk menyeken. Kemudian yang ketiga adalah dokumen, ini untuk membuat dokumen, mulai dari untuk membuat dokumen dengan menggunakan Microsoft Word. Tentunya di sini Microsoft Word-nya adalah dari Microsoft Office 365. Kemudian yang kedua untuk membuat tabel dengan Excel. Kemudian yang ketiga untuk membuat slide dengan menggunakan PowerPoint. Kalau misalnya kita akan membuat dokumen, kemudian dokumen itu adanya berupa foto, berarti kita harus menindainya dulu atau menyekennya dulu, ya. Misalnya kita coba dari Microsoft Word ini, kita tinggal pindai dokumen, ya. Di sini ada beberapa dokumen di galeri saya atau di foto yang sudah tersimpan di handphone saya atau di galeri, ada di sini. Kemudian ada juga di sini misalnya saya berupa buku, ya. Kalau misalnya berupa hard copy atau berupa buku atau berupa kertas yang akan kita konversi atau yang akan kita buat di Microsoft Word, maka tinggal menyekennya saja, ya. Tinggal menyekennya saja. Kemudian kalau misalnya filenya atau gambarnya sudah ada di galeri kita atau sudah ada di handphone kita, kita tinggal buka saja. Misalnya ini saya mempunyai kiriman berupa teks tapi berupa JPEG atau berupa gambar, maka tinggal dibuka saja, ya. Untuk gambar ini tinggal dibuka, dipilih, kemudian langsung next. Maka akan tampil di smartphone kita. Kalau misalnya areanya masih akan dipilih lagi, maka kita tinggal di crop, ya. Tinggal di crop saja. Misalnya hanya sebagian yang akan dikonvert, berarti di crop lagi atau dipotong lagi. Tapi kalau apa adanya yang ada di gambar ini mau kita terjemahkan atau menjadikan dokumen, langsung saja selesai sini. Kemudian nanti Microsoft akan mengkonversinya. Inilah hasil dari convert dari gambar menjadi teks. Di sini sudah bisa kita edit, ya. Mau dihapus atau mau ditambahkan,
intinya sudah bisa diedit. Misalnya saya akan menghapus kata telah sini, maka tinggal dihapus saja. Kemudian tentunya langkah berikutnya adalah tinggal disimpan ya. Untuk menyimpan di sini tinggal diklik saja menu sebelah kanan atas, kemudian tinggal pilih simpan. Atau kalau misalnya akan menjadikan namanya berbeda atau disimpan ke lain nama, maka tinggal pilih simpan sebagai. Atau bahkan kalau misalnya kita akan mengkonversi menjadi PDF, maka tinggal pilih ke PDF sini. Atau misalnya kalau akan membagikan aslinya, maka tinggal bagikan. Misalnya saya simpan, kita tinggal simpan saja ya. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan Office 365, kemudian kita membuat akun di Microsoft akan memberikan cloud atau penyimpanan awan berupa OneDrive. Kita diberi jatah 5 GB untuk menyimpan data kita. Kemudian kalau misalnya kita akan menyimpan ke perangkat kita, maka tinggal pilih ke perangkat ini. Jadi kita tinggal klik ke perangkat ini, tinggal diklik saja. Kemudian mau masuk kemana, apakah ke memory card ya, atau ke folder dokumen, download ya, atau ke penyimpanan lainnya. Misalnya kita simpan ke dokumen ya. Kemudian di sini namanya misalnya ya, misalnya surat ya. Kemudian kita tinggal simpan. Kita sudah menyimpan hasil dari terjemahan, yaitu berupa foto, menjadi Microsoft Word. Baik, kita lanjut ke cara yang kedua. Tadi cara yang pertama dengan cara membuka dokumen baru, kemudian kita akan menggunakan fasilitas yang kedua, yaitu dengan tindakan. Jadi kita tinggal klik menu tindakan di handphone kita, kemudian nanti akan muncul mulai dari yang pertama, berbagi file. Yang pertama transfer file. Ini jika kita akan mentransfer file dari handphone kita ke komputer dengan menggunakan fasilitas Office 365. Kemudian yang kedua, untuk berbagi sesama handphone atau berbagi file di antara handphone yang ada di sekitar kita, tentunya dalam jangkauan satu access point atau jangkauan WiFi. Kemudian yang berikutnya adalah konversi teks dalam gambar. Jadi yang dimaksud dengan konversi teks dalam gambar, salah satunya tadi yang sudah kita bahas. Fungsinya sama, mengkonversi atau mentransfer gambar menjadi teks atau menjadi dokumen, tentunya dengan cara diekstrak. Di sini kita tinggal pilih menu gambar ke teks. Kemudian di handphone kita akan tampil yang di bawah ini adalah gambar yang ada di galeri kita. Kalau misalnya dokumen yang berupa gambar sudah ada di galeri atau sudah ada di handphone kita, maka tinggal kita pilih saja dokumen yang berbentuk gambar mana yang akan kita convert menjadi teks. Kemudian kalau misalnya yang akan kita convert itu berupa hard copy, misalnya berupa buku, kertas atau dan sebagainya, berarti kita harus menyeken dulu. Misalnya kita akan mengambil dari buku,
Maka langkah pertama kita scan yang ada di buku. Ya, kita sudah menyeken. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal menentukan area mana saja yang akan kita convert menjadi teks. Tinggal tentukan areanya. Misalnya kita ngambil teks yang ada di bawah sini, tinggal tentukan areanya. Kemudian kalau sudah menentukan areanya, kita tinggal pilih menu konfirmasi. Dari handphone kita tinggal pilih saja menu konfirmasi. Nanti komputer akan menentukan areanya, kemudian mengkonvert menjadi teks. Inilah teks hasil dari buku yang tadi kita scan. Kemudian untuk berikutnya tetap kita harus mengkopinya ke Word. Berarti kita tinggal salin. Kita klik menu salin, kemudian keluar dari sesi scan ini. Kemudian kita langsung masuk ke new document. Pilih yang menu plus ya. Pilih menu yang plus ini. Kemudian berikutnya pilih menu dokumen. Kemudian karena kita akan mengkonvertnya ke Word, kemudian akan disimpan di Word, maka kita pilih dokumen kosong yang di Word. Kita tinggal klik saja menu dokumen kosong yang ada di Word. Nah, di handphone kita sudah tampil. Ini adalah Word yang masih kosong. Maka berikutnya tinggal mengcopy dokumen atau naskah tadi yang sudah di-scan, kemudian di-convert menjadi teks. Tinggal ditekan saja di layar handphonenya, kemudian pilih paste. Maka secara otomatis akan ditampilkan di dokumen seperti yang terlihat di layar. Ini adalah hasil scan kemudian dikonvert menjadi dokumen. Berarti yang tadinya teks yang berada di buku sekarang sudah dipindahkan ke Word. Langkah berikutnya sama dengan seperti yang langkah sesi pertama, maka tinggal disimpan. Tinggal memilih menu yang titik 3 di sebelah kanan atas ini, tinggal diklik, kemudian tinggal berikutnya apakah mau langsung dibagikan atau disimpan menjadi nama baru ya, atau langsung dicetak. Misalnya kita langsung simpan dengan mengganti namanya, maka kita pilih simpan sebagai. Kita pilih menu simpan sebagai, kemudian kita simpan ke perangkat, artinya ke memori handphone. Kemudian mau masuk ke folder mana, misalnya kita masuk ke folder dokumen, maka pilih menu dokumen atau folder dokumen, kemudian kita tinggal masukkan namanya. Misalnya di sini untuk namanya adalah surat 2. Ya, kalau kita sudah memasukkan namanya, langkah berikutnya tinggal pilih menu simpan. Nah, itulah cara mengkonvert baik itu dari gambar yang ada di galeri kita menjadi teks, atau kita mengkonvert
teks yang ada di buku atau di hard copy dengan cara kita scan terlebih dahulu atau dipindai, baru kita convert atau masukkan ke Microsoft Word. Ya, sampai sini dulu. Untuk fungsi yang lainnya, sampai kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.